maka Allah akan memberikan akhirat dan akan ditambah, yaitu untuk di dunianya. Dunia dapat, akhirat pasti. Itu kalau kita ngejar akhirat gitu. Tapi sebaliknya, man kana yuridul hasad dunya nu'tihi minha. Ketika orang itu hanya mengejar dunia, Allah akan memberikan, nu'tihi, diberikan apa yang diberikan, dunianya tadi yang dikejar, yang diharapkan. Tapi ujung ayatnya, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Nanti di akhirat nggak kebagian, nggak dapat apa-apa. Kalau kita ibadah purtok mutlak hanya urusan dunia. Nah, kita ini kan kadang-kadang nggak paham seolah-olah kita kerja di sawah itu hanya urusan dunia. Makanya kita sudah ngaji, berubah caranya. Gimana caranya? Begitu kita mau berangkat, minimal ingat sama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Mau berangkat ke mana? Mau ke sawah. Ini mah mau naik mobil baru, rame-rame, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Padahal mau ke sawah juga sama aja, numpak motor, hidupin motornya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina. Di apa itu ayat Quran itu doa itu. Supaya apa? Supaya ketika kita pulang itu di semua yang kita keluarkan, baik pikiran, tenaga, atau mungkin materi, itu bakal diganti oleh Allah. Gitu. Makanya yang sering baca doa itu kadang-kadang orang mau ziarah ke Wali Songo atau ke Palembang atau mungkin bahkan mau umroh, itu baca doa itu rame-rame, bareng-bareng gitu. Padahal itu doa untuk harian kita ketika kita naik kendaraan. Mau kemana? Mau ke sawah, baca doa itu. Nah tujuannya apa? Supaya kita maculnya, kerjanya di sawah itu dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Tapi kalau kita misalkan berangkat nggak kelingan Allah, tapi nyampe ke sawah malah muring-muring, Allah macul ke orang yang tuyona bagian kalau sing ngarep kayak wah nesu-nesu malahan. Malah wis ketemu wong sing bumpeti apa jenenge banyune, walah malah perang. Wes malah pacul-paculan. Wes dunia enggak dapat, akhirat belum, jong enggak dapat apa-apa. Nah itu kita yang sudah punya ilmu, mau kemanapun, mau ke pasar, bahkan yang disebut di dalam kitab itu tanah yang paling jelek itu di dunia itu ada dua yang disebutkan. Satu pasar, dua kuburan. Paling jelek. Kenapa kok pasar disebut jelek? Karena orang apapun masuk pasar. Mau muslim, non muslim, sing dagang, sing nyolong, sing ngamen, kabeh mlebu pasar. Sing mutil barang. Mutil jadi orang sepiro, gurbang putih siji ya. Wong anak kok itu sosok menjelaskan. Enggak teko wonge. Enggak teko wonge lah. Kirane nang pojok. Ya Allah ya. Wong pasar ki ngerti kabeh. Sing kok kae sing tukang mutil, ngerti kabeh asline. Kur enggak wani ngomong. Enggak wani ngomong, kabeh meneng. Alas benelah. Aku ora penak arep ngomong. Ya Allah, jadi bahan omongan, jadi buah bibir wong pasar ya. Enggak banyak, sedikit, cuma itu tadi. Nakal. Nah itu tanah pasar termasuk tanah yang paling jelek. Tapi kalau mau ke pasar baca doa, itu selama kita di pasar itu jadikan pahala. Dan doanya penak, pun apal kabeh jenengan. Mau ke pasar itu Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Nah, tambahin biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah itu ada biadihil khairnya, di atas kekuasaan Allah segala kebaikan. Di situ tambahin biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, seulang. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, itu. Makanya saya hafalin karena saya tukang ke pasar. Jadi pas mau motor bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan itu baca itu. Insya Allah selama kita di pasar itu dapat pahala. Karena banyak Bu, kayak ibu-ibu
ketika datang bulan kan ibadahnya stop semua. Misalnya yang wajib-wajib, sholat nggak boleh, puasa nggak boleh, itu. Tapi bisa mendapatkan pahala, dianggap sholat, dianggap puasa ketika begitu haid datang membaca doa. Gimana doanya? Coba aja. Bukan ada siapa nih? Alhamdulillahilladzi orang yang sing hafal. Ya Allah. Aku yang udah wong itu aku ya apa ada di kitab sini ya, ada di sini. Ada kalau gitu. Nah itu padahal itu lagi head. Nah sama kita juga padahal nih pasar ini biasa ngopi bareng. Seperti nggak maksiat lah intinya nih masak ini nggak maksiat, nggak judi misalnya, nggak nyolong. Nah dulu itu wajar nih pasar itu seliwer yang itu kafe ya. Tapi kan nggak ada nafsu. Nah itu ternyata selama kita di pasar itu mendapatkan pahala gitu. Yang penting kuncinya tahu ilmunya gitu, ada ilmunya gitu, supaya kita tetap dimanapun kita mendapatkan pahala dari Allah. Karena itu tadi, siapa orang yang mengharapkan akhirat pasti dunianya ikut gitu. Siapa orang mengharapkan dunia tok, wa ma lahu fil akhirati min nasib, maka akhiratnya nggak kebagian. Jangan sampai seperti itu. Kita misalkan kerja untuk dunia sama sekali nggak ingat Allah. Oh pemeneh kok sampai misalnya musim tandur, ya kan salawatan ini repot jadi petani, sholat kadang lari, apa meneh wayahe tandur sholat Undur. apa ngono ku ibu? Oh, aku ki sholat asar wingi terus adan dewe. Arep tak komati wae ora ana sing ngancani. Kalau seorang sakomat kok sampai kerah komati wae lah. Ngai ora ana kancane sholat dewe. Nah, iki musim tandur itu. Repot jadi pedagang, sholat arang. Apa meneh dagangane laris urung sholat. Pedagang ngene. Urung sholat kok akune wis. Sholat isih wis. Kapan nih mau kapan ya? Repot jadi wong wadon arep sholat bojone ngajak. Apa meneh wayahe subuh arep sholat bojone jaluk. Apal ya? Apal. Ya Allah, angel. Ya. Nanya kita yang sudah ngaji, yuk tanamkan. Ya enggak ada yang ngoprak-ngoprak, soalnya saya cuma ngasih motivasi aja, ngasih tahu, ngasih motivasi. Nanti yang maksain kita, gitu, yang maksain kita. Gimana caranya supaya kerja dunia tapi tetap mendapatkan pahala untuk akhirat. Gitu. Biar carane. Ternyata gampang, minimal gitu. Ketika kita mangkat kerja, minimal ingat sama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Minimal kayak gitulah, minimal. Ya. Mau apapun, gitu, mau kerja apapun, yang penting, yo namanya kerjaan kita kan nggak membahas kerjaan yang nggak halal, kerjaan kita yang halal, mau dagang, mau tani, gitu, mau ke kantor, baca Bismillahirrahmanirrahim. Selain kita minta diselamatkan, juga supaya pekerjaan kita pekerjaan dunia, tapi ternyata itu ada untuk akhirat. Ya, karena pekerjaan itu macam-macam. Ketoke pekerjaan akhirat, tapi ternyata dunia tok. Ya, kelihatan pekerjaan akhirat. Kemana? Ngaji misalnya. Ngaji pokoknya melengking, tapi ini orang diuploadin nesu. Nah itu. Nah jelas. Itu terus pengen di alam tok misalnya ngaji nih, nah itu bahaya ini. Ya itu makanya sampai kalau ngomongin bab itu mah ada di bab tasawuf ya. Bab tasawuf itu ya kita kan namanya orang hidup itu nggak boleh kita lepas dari ilmu tasawuf, harus minimal sedikit pun. Takutnya kena
apa namanya yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Kalau kita hidup man tasawwafa bi ghairi fiqhin faqad tajannaqa. Nek wong ketok tasawuf tapi dia nggak ngerti fikih, nggak ngerti tata syarat-syarat yang sebenarnya, itu kafir cindik. Atau sebaliknya, orang syariat nggak pernah ngerti ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu yang membenahi hati ya. Itu bahaya. Kenapa? Yaitu tadi dilit nyalah nih wong maido weh guran. Jika kopi rasanya otak ini pahit ini. Apa duit gula misalnya. Iku wong sing nggak ngerti ilmu hati ya, nggak ngerti ilmu tasawuf. Wes arep nyumbang, wes yang dipaido. Yo, delon kae. Jenang kok cuilik lagi ngirisi tau kowe bisa silat. Mana yo orang rampung, begitu cak ya Allah jenang atau saya kain bal. Isopo sing gawe tekan dindi. Suruh rampung, wis mangan guys, ndipun. Ya Allah, jadi ini wong suki, tapi kok pangannya kaya ngene. Bila dipangan di dalam wasit, rasanya kayak korong. Lanang apa itu biasanya orang kuwi? Lanang ya. Lanang. Wong lanang orang masak kok wajar ya, ngomong itu masak-masak dhewe dipaido-paido dhewe. Wis sambil mangan sambil delokne biro apa ini mantene pangkah dipaido. Sing lanang ku wantang sing wedok ibu milih. Ora pas belas kok danane kok merang-merong. Terus akeh sing dipaido kowe itu orang yang sama sekali enggak pernah mempelajari tasawuf, itu pekerjaan hati. Nah, itu kita kudu belajar. Minimal ya punya kasih sayang karo kucing ya sayang. Itu ilmu tasawuf sama aja. Ya. Itu Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, karena kita di bulan Sya'ban ini Allah sudah menyampaikan fadlu Sya'bana ala sa'iri syuhur kafadli ala sa'iril anbiya. Kata Rasulullah, keutamaan bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya kayak keutamaan saya, kata Rasulullah, dengan nabi-nabi yang lain. Nabi lebih utama daripada nabi yang lain. Nah, bulan Sya'ban juga lebih utama daripada bulan-bulan yang lain. Wa fadlu Ramadhan ala sa'iri syuhur, dan keutamaannya bulan Ramadan dengan semua bulan-bulan yang lainnya kafadlillahi ta'ala ala ibadi, itu kayak lebih utamanya Allah dengan semua hamba-hambanya. Jelas nggak bakal ada bandingannya itu. Jadi bulan Sya'ban ini lebih utama dibandingkan dengan bulan yang lain, bulan seperti utamanya Kanjeng Nabi dengan nabi-nabi yang lain. Nah, di situ apa yang harus kita amalkan? Nggak usah yang susah-susah. Bulan Sya'ban itu kalau misalkan kita bisa sholat, saya kemarin nyampein sholat 100 rakaat langsung sholat sunnah 100 rakaat, setiap rakaat bar Fatihah baca surat Ikhlas ping 5, berarti 2 rakaat surat Ikhlas ping 10 kali 50 kali 100 rakaat, 5 kali Masya Allah, 5 kali salam, 50 kali salam. Tapi kan berarti 100 rakaat. 100 rakaat kulhune ping 5 berarti pira, Bu? 5 kali 100? 500 ya. Duh, wong baca kulhu 500.000 kowe kesel. Apa meneh kok sambil sholat ene rukuke ene sujud barang. Piuh suwine. Nah, itu kan enggak diharuskan. Kalau misalkan mampu monggo, karena di situ kita sebanyak-banyaknya kita mengisi buku catatan amal ibadah kita yang mau disetorkan kepada Allah. Karena malam nisfu Sya'ban itu pas disetorkannya amal kita kepada Allah. Nggak kuat itu, yang bagus lagi ada nggak yang lebih bagus daripada itu? Ada. Apa? Sholatnya sholat taubat. Sholat taubat. Ibu sholat taubat, bapak sholat taubat. Di mana? Di rumah monggo, di mushola berjamaah monggo. Silakan. Pas malam nisfu Sya'ban, udah sholat taubat misalnya, terus ditambahin sujudnya. Setelah, kan biasanya kita sujud itu setelah sholat hajat, Bu ya. Nah, itu habis sholat taubat dipakai ada sujudnya. Jadi setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi
biasa. Nanti kalau misalkan makmuman diniatin sama imam, nawaina sajadah syukur sunatan ila Allah akbar, sujud. Di dalam sujudnya kalau biasanya kita kan ketika sholat hajat apa yang dibaca? Satu, tasbih 10 kali nggih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10. Terus baca apa lagi? Shalawat 10. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus baca apa lagi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 30 berarti kan ketika itu habis sholat hajat. Kalau habis sholat tobat apa yang dibaca? Ibu yang paling bagus itu istighfarnya para nabi. Yang pertama istighfar Nabi Adam boleh. Gimana istighfarnya Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanaku minal. Boleh pakai itu, boleh. Berapa kali bacanya? 41 kali di dalam sujud. Penjida terodoirang. Atau yang kedua istighfarnya Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan itu karena dia berwiridan minta sama Allah, munajat sama Allah. Apa istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu juga sama dibaca 41 kali. Mau dua-duanya monggo dibaca dua-duanya silahkan, atau salah satu aja. Itu di dalam sujud tapi setelah salam salat taubat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi itu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu boleh baca itu yang istighfarnya Nabi Yunus atau istighfarnya Nabi Adam. Apa namanya tadi? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin gitu. Insyaallah nanti buku catatan amal ibadah kita karena kita sudah sholat taubat dihapus ketika ada catatan-catatan amal yang jelek di dalam buku yang sudah dicatat malaikat. Nah ditambahin supaya yang lebih banyak lagi timbangannya ketika ditimbang sholat tasbih. Tasbih 4 rakaat 2 kali salam. Udah biasa sholat tasbihnya habis Fatihah baca tasbih 15 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 15 kali, ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara dua sujud 10, duduk sujud lagi 10, sebelum bangun ke rakaat kedua 10, terus Fatihah lagi, baru Fatihah 15, terus ruku 10. Jadi yang 15 itu cuma habis Fatihah, ruku, i'tidal, Rabbana lakal hamdu subhanallah billahi subhanallah billahi 10 kali, sujud 10, duduk di antara dua sujud Rabbik firli itu 10, sujud lagi 10, terakhir setelah kita tahiyat akhir fil alamin innaka hamidum majid baca lagi tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Nah, itu insya Allah memberatkan timbangan. Yang memintakan ampunnya bukan kita tapi para malaikat karena kita membaca tasbih. Itu malaikat pada ribuan malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang membaca tasbih, apalagi tasbihnya dibaca di dalam sholat. Ya, sholat tasbih minimal seumur hidup kita 1 kali minimal sholat tasbih itu. Syukur-syukur tiap minggu minimal ya malam Jumat, nggak bisa malam Jumat, malam Rabu, maghrib itu tadi kita sholat tasbih. Nah, terus mungkin ada ikut rutinan di jamaah thariqah itu juga sholat tasbih. Ya, jadi kenapa kok sholat tasbih itu dianjurkan banget gitu? Karena itu tadi, satu untuk memberatkan timbangan amal, keduanya meminta ampun, tapi yang memintakan ampunnya bukan kita lagi, tapi langsung para malaikat karena kita membaca tasbih. Nah itu 4 rakaat, 1 rakaat berarti tasbih kita itu 75. 2 rakaat berarti 150. Kalau 4 rakaat berarti 300 kita baca tasbihnya. Selama sholat 4 rakaat 2 kali salam baca tasbih kita 300. Lakukan rajin, minimal ya seminggu sekali. Apa nggak bisa malam Rabu di sini atau malamnya, atau mungkin habis sholat tahajud boleh, atau malam Jumat boleh gitu. Ada di kitab Adhkar itu ya keterangannya minimal seminggu seumur hidup sekali. Syukur-syukur bisa tiap hari, nggak bisa tiap hari ya tiap seminggu sekali atau sebulan sekali gitu sholat tasbih. Nah itu
Habis sholat tasbih, sholat apa lagi? Ya karena kita punya kebutuhan sholat hajat. Nah nanti malam nisfu Sa'ban sholat hajatnya ditambahin. Sholat hajat yang biasa kita pakai kulhu 100 ya. Rakaat pertama habis Fatihah baca surat Ikhlas 10 kali. Rakaat kedua 20 kali salam. Niat lagi sholat hajat lagi. Setelah itu Fatihah, rakaat pertama surat Ikhlasnya 30 kali. Rakaat kedua 40 kali. Jadi 4 rakaat surat Ikhlasnya 100 kali. Aduh, baca surat Ikhlas ping siji sepisan ya baca surat Ikhlas diampuni dosanya, apalagi kalau sampai 100. Apalagi dibacanya di dalam sholat. Ya, dibaca di dalam sholat itu beda pahalanya. Bacaan Quran, Pak, Bu, di dalam dibaca di dalam sholat. Kalau baca Quran kita tanpa Quran menghafal, itu satu huruf kita dikasih ganjaran 10 kali. Itu satu huruf 10 ganjaran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun, kata Rasulullah. Sing sapa wong baca Quran atau baca satu huruf dari kitab Allah itu Al-Quran, falahu hasanatun, maka satu huruf itu dikasih kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kebaikan, 10 kali lipat. Terus katakannya Nabi, wala aqulu alif lam mim harfun, aku enggak ngomong alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Kan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti baca alif lam mim tok udah dapat 30 kita ganjaran. Oh, kok bener surat Ikhlas. Enak pira hurufnya? Urung tahu ngitung. Nah, itu ganjaran tok nggih, kita kudu telaten. Kenapa tadi kita mengharapkan akhirat? Kucing anyar gitu, kucing anyar nembet. Paling namanya kenalan. Nah, kucing kan kenalannya dulu dhisik. Beda karo wong. Yang pertama api, nek wis suwi. Beda kalau kucing. Kucing pertama gelut dhisik. Ayam yang ono kuwi ayam jauh ketemu ayam jauh lah gelut mesti. Nah, Ibu Bapak jamaah sekalian Allah, sing telaten masing-masing karena kita sudah ngaji supaya punya perbedaan dengan orang yang belum ngaji, dan hitung-hitung kita belajar mengamalkan ilmu. Karena ilmu itu manfaatnya karena diamalkan gitu. Ayo nggak diamalkan itu kayak al ilmu bila amalin kasajarin bila samar. Ilmu tidak diamalkan itu koyo uwit orang ini buahe. Gur ini godongnya kadang-kadang isu-isu malah jengkel nih, godongnya pada rontok kesal nyaponi. Sesuai tempangnya lah orang ini buahe. Untuk amalkan ilmunya pelan-pelan. Kalau sholat sunnah kan ya nggak dipaksa, tapi berusaha, karena orang mendapat kemuliaan itu dari mulai para nabi, para wali itu karena melakukan sunnahnya, gitu. Mendapatkan kemuliaan itu artinya gini. Kita dagang itu berkembang karena modal apa karena bati? Modal kok misalnya satu hari modalnya 1 juta, tiap hari balik modal kok gimana, berkembang nggak? Enggak dong. Berarti kenapa? Karena bati. Modalnya 1 juta, tiap hari balik modalnya 1 juta, enggak pernah kelong belas, enggak pernah kelong, berkembang nggak? Enggak berkembang. Nah, seperti kita persis sholat 5 waktu rajin, tapi enggak kayaknya sunnahnya belas, enggak berkembang. Wiridan ogah, sholat sunnah ya emoh, pokoknya poso ngelik lah, males, ya enggak berkembang, kayak gitu-gitu aja gitu. Rajin sholatnya 5 waktu enggak pernah ketinggalan ke masjid, tapi wiridan ya emoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma lantas jalan. Males banget. Dan ini ngomongnya harus ngobrol jadi berlingkuh, ngopi, ngerokok, nonton HP saya gitu ya. TikTokan. Coba gambarnya kayak gitu aja, paling gampang. Dagang punya modalnya 1 miliar lah untuk tanggung-tanggung. Tiap hari nggak pernah
kurang, pokoknya balik lagi, nggak bakal berkembang. Ngomong-ngomong tak ya, arep ngopo dagang, nggak berkembang. Nah itu karena sunnah itu termasuk bati daripada ibadah. Nah itu coba tanamkan di dalam hati kita. Pengen dapat bati, pengen berkembang dari hidupnya, dari segala macamnya, kudu gelem ngelakoni sunnahnya. Tuh, dong. Oke. Siap? Insya Allah ada orang ngantuk. Orang ngantuk. Wong diajar salat sunah malam Jumat ya. Terus enak sing selonjok enak. Terus salat apa tahajud apa namanya? Salat tahajud enak tunggu. Tak oh masalah Kang Hasim selonjok. Ya kesel wajar nih wajar. Masa itu ya orang selonjok jane cuman diku itu turu apa bini dan khusu apa turu ya ternyata ya turu ternyata. Ya jadi kadang-kadang kalau ngelihat orang kok sih kok begadang kalau nggak dilatih nggak kuat begadang itu. Ternyata aku latihan begadang juga nggak dilatih ya nggak bisa. Nah, aku nggak kuat turu bengi ya kudu yo nggak dilatih nggak kuat kabeh yo ngantuk asli lagi kur ditahan piye carane subuh ya pada kudu tangi subuh ya kudu tangi dilalah subuh pas subuhan arep turu meneh jadi ngasih mak kulo meriang yo kapan aku udah mangkat metro ya biasa wae lho biasa enggak usah bupoknya lho enggak usah bupok artinya wah aku kan isuk-isuk kudu aktivitas yuk kabeh yo aktivitas isu-isu nah iso ki enggak usah turu isu-isu usahakan sampai waktu duha lah jangan tidur dulu tidur itu bagusnya itu kan sekitar jam 10 jam 11 tidur siang itu tuh namanya kailula ya, tidur siang disunahkan itu tidur siang itu disunahkan. Nah kita kan jam 11 bablas turun tangi-tangi jam 4 selalu ya aduh emang angel Pak, ini kalau latihan ya angel bener ya susah kalau nggak latihan tuh. Coba itu ya apa namanya kata-kata tadi itu pengen dapat bati nggak pengen kalau pengen dapat bati ya kita kudu ngelakuin sunnah gitu kalau nggak ngelakuin sunnah ya nggak dapat bati. Nah karena kalau ibarat gini nanti masuk surga yang sholat itu masuk semua masuk surga. Orang yang sholat fardu tok nggak ngelakonin sunnahnya belas puasa Ramadan dilakuin sholat 5 waktu dilakuin masuk surga dijamin masuk surga sama Rasulullah sudah disampaikan ya akan cerita apa namanya salah satu sahabat Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan bab kiamat dia nanya ya Rasulullah sampeyan ki yo munculin wong kentir ya sampean ki nyampein kiamat tapi ora jelas kiamat di tanggal piro di nopo ora jelas. Terus Rasulullah dikonone. Tapi Rasulullah ya maklum saya takon wong kentir. Wajar kaya wong wingi kan takon ki mabuk salat ya ora apa-apa Mas api lah. Lah ngene wong sing takon ya kentir nek tak jawabane kentir meneh. Wah api lho Pak ya iya kok mabuk kok kelingan salat ya api lho. Wong sing ora mabuk ora kelingan salat ya akeh. Soalnya sing takone kau kentir kan. Nek wong ora kentir ora wani takon ngono kuwi yakin. Jawabannya tambah kentir meneh. Wong mabuk. Lah wong mabuk salat orang Mas api ngelanet. Jarine enggak diterima jare sapa? Jarine wong-wong lho sing wong-wong malaikat ora ngerti kok salat diterima apa ora. Ora ngerti mari kur nulis tok. Oh, kae Pak RT salat, Pak Bayan salat. Kur nulis ngono tok. Enggak ngerti malaikat nilainya berapa enggak ngerti. Yang ngerti Gusti Allah. Dimang sampean ora salat, wis mabok ora salatnya double dosane. Nah, oh iya juga ya, wis jadi dalil kalau kayak. Wonge munjung Pak, aku kalingan iki sing takon sapa arek. Wonge munjung ora dibilang munjung kok ora balik-balik ternyata takon kuwi malah. Heeh. Munjung kok dikopeni barang mungkin orang balik-balik tapi ya asik artinya walaupun dia orang kayak gitu tapi yang ditanyain kok bab ibadah itu tuh saya jawabin dan jawabannya seperti tadi timang ngotong kok oleh dosa sampean malah haram gitu nggak bisa nah
tetap kita kudu kasih peluang buat dia tetap sholat gimana salahnya. Artinya dalam keadaan apapun sholat mah gak boleh ditinggalkan, terus aja sholat pokoknya. Mau diterima apa enggak urusan Gusti Allah gitu. Ibu bapak jamaah sekalian rahimahullah. Nah ini terus apalagi amalan yang paling enak di situ selain daripada sholat, karena itu tuba liman yarka'u fi hadhihi lailah, kata Rasulullah, kata para malaikat, bahagia bagi orang-orang yang bisa ruku di malam ini, di malam nisfu Sa'ban. Ada tuba liman sajada fi hadhihi lailah, bahagia bagi orang yang kebahagiaan bagi orang-orang yang bisa sujud di malam ini. Itu karena para malaikat makan kayak gitu, ada yang ruku-ruku, orang sujud-sujud malaikat mah dari mulai diciptakan sampai akhir zaman nanti. Ada yang sujud aja, layak sunnah ma'amar lobihin, karena malaikat kan nggak pernah maksiat atau nggak pernah durhaka kepada Allah. Apa yang diberitakan, wayaf aluna mayuk marun, mengerjakan apa yang diberitakan. Sekarang mana wae wae. Sebut endoh ya endoh malaikat ini. Nah, jadi siapa ini? Saya bisa ngomong karena semua mau bukan. Masya Allah ya. Jadi kata Rasulullah, mana tadi? An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah ta'ala khalaqa bahran minan nur tahtal arsy tsumma khalaqal malakan lahu janahani ahaduhuma bil masyriq wal akhir bil maghrib wa ra'suhu tahtal arsy wa rijlahu tahtal ardi sabi'ati. Diceritakan dari Anas bin Malik sahabat Rasulullah, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu menciptakan bahron atau apa namanya lautan dari inten, dari cahaya, tahtal arsy di bawah aras, summa khalaqa malakan. Terus Allah juga menciptakan malaikat. Janahani, malaikat itu mempunyai suwiwi atau sayap, ahaduhuma, sayapnya itu bil masyriq, yang satu ada di barat, di timur, wal maghrib, wal yang sebelahnya lagi ada di barat, di maghrib. Warak suhu, dan kepalanya ada di atas aras, dan warijlahu, terus sikile yang ngesor tahtal ardi sabiati, di bawah kaki, di bawah bumi yang ketujuh. Faidah sholat abdu, ketika seorang hamba membaca sholawat alayya kepadaku, kata Rasulullah, fi syahri Sa'ban, di bulan Sa'ban, amarallahu ta'ala dzalikal malak, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat tadi, ayul misa fil ma'i hayatan, jadi malaikat tadi nyemplung ke kali, ke laut gitu. Payal maksud dari kalmalaku summa yakhruju minhu payang kodu janahaihi payang kotoru min kulli roksihi kotrotan. Terus bangkit lagi malaikat dari laut tadi setelah nyemplung, terus mengkibas-kibaskan sayapnya, dan setiap sayap itu meneteskan air. Fayakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin, dan setiap tetesan air dari sayap malaikat tadi diciptakan oleh Allah menjadi malaikat lagi. Apa tugasnya? Malaikat yang diciptakan dari tetesan air dari malaikat tadi, yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, memintakan ampun kepada orang yang membaca sholawat kepada Nabi sampai hari kiamat. Masya Allah. Jadi pahalanya luar biasa membaca sholawat di bulan Sa'ban. Itu pun kita pahalanya mendapatkan pahala yang luar biasa. Terus mau tasbih tadi. Terus lagi tuba liman qara'a Quran, bahagia banget mendapatkan kebahagiaan bagi orang-orang yang membaca Quran fi hadhihi lailah, di malam nisfu Sa'ban. Ka iso baca Quran, bacane pripun sing apal mawon. Jenengan bisane cuman baca surat Fatihah, baca Fatihah. Dilalah Fatihah ora apal, wis bismillah kok. Enggak bismillahirrahmanirrahim ora apal, bismillah wis ora apa-apa. Saking pengenake, karena bismillah juga termasuk awal daripada surat Fatihah. Kayak tadi alif lam mim. Atau mungkin saking pengen dapat pahala tapi kau kesel banget bar tandur, dilalah tandure telung perapat diborong wong 10,
pindah rono pindah rene jengking wis pegel arep salat maghrib wis sak paran-paran sak ketemune bar iku terus pengen pahala Al-Qur'an. Halo Gusti jare bapak tahun iki kon baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Pun angsal 30. Loh, sanes guyon Bu, tenanan nggih. Timbang mboten nggih. Timbang mboten, timbang malah ngoten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kibat kantor malah udah iki wis jelas keong akeh malah ngene keong barang wis ana. Nah niku walaupun boten nyekel Qur'ane, boten nyekel Qur'an diniati baca Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Sampeyan ke 30. Paling malaikat greget paling pengen masuk swarga. Malah sepal. Itu alif lam mim.